Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan menaikkan PPN adalah upaya menjaga kesehatan APBN, terutama untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Salah satu alasan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% adalah untuk mengerek penerimaan negara. Jika mengacu pada laporan Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hingga Oktober 2024 mencapai 620,4 triliun rupiah atau baru sekitar 76% dari target penerimaan. Sementara dengan kenaikan PPN menjadi 12%, target penerimaan PPN dan PPNBM sebesar 945 triliun rupiah. Lantas, apa saja kategori barang yang kena pajak pertambahan nilai? Pertama ada barang elektronik, pakaian dan barang fashion, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Di tengah geliat ekonomi yang cenderung lesu, masyarakat berharap tidak ada kenaikan PPN. Namun jika kenaikan PPN tak terhindarkan, warga berharap diimbangi dengan peningkatan fasilitas publik serta berdampak bagi kelas menengah. Sebaiknya tidak ada, tapi kalau pemerintah memaksa dan ini menjadi program, pemerintah harus memberikan jaminan bahwasanya kenaikan pajak 12% ini ada dampak realnya bagi masyarakat. Kalau ada sebenarnya fasilitas kayak gitu-gitu tuh harus ditingkatin lagi ya, soalnya kalau misalkan PPN-nya naik tapi nggak ada perubahan itu buat apa gitu kan. Menurut pengamat ekonomi dari Selios, Bima Yudhistira, kenaikan PPN 12% berpotensi melemahkan kontribusi pendapatan dari konsumsi rumah tangga terhadap penerimaan negara. Efek dari tarif PPN ini buruk atau negatif pada perekonomian secara agregat, secara total aktivitas, khususnya konsumsi rumah tangga yang membentuk sebagian besar produk domestik bruto Indonesia. Tapi harus ada cara-cara perluasan basis pajak, mengejar para pengemplang pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, itu yang harusnya dilakukan pertama kali. Ada objek pajak baru seperti pajak kekayaan yang potensinya 81,6 triliun sekali pengenaan. Kenapa cara-cara itu yang tidak dipilih? Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, penerapan PPN naik menjadi 12% sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan menaikkan PPN akan dilakukan secara hati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Apa dampak kenaikan PPN jadi 12% dan benarkah dapat mengerek penerimaan negara? Kita bahas bersama Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies Selios, dan M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Khalid dulu. Kalau ini memang amanat undang-undang, bagaimana bisa menjamin efektivitasnya? Karena misalnya tahun ini saja penerimaan dari PPN dan PPNBM ini kan baru 76% dari target. Ya, sebenarnya dalam undang-undang, di Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang HPP itu menyebutkan pada 1 Januari 2025 itu dinaikkan PPN menjadi 12%. Memang betul itu adalah amanat undang-undang. Tapi di undang-undang yang sama, di pasal yang sama juga, bahwa ada ayat 3. Kalau tadi itu ayat 1. Ayat 3-nya disebutkan bahwa pemerintah dan atas persetujuan DPR RI itu bisa menurunkan bahkan di angka 5% dan maksimal menaikkan di angka 15%. Ada rentang 5-15%. Artinya memang dibuat
ada space, ada ruang untuk melakukan manuver kebijakan jika diantisipasi kondisi ekonomi itu tidak memungkinkan untuk dinaikkan PPN menjadi 12%. Jadi kami sendiri dari Komisi 11, ya, saya mewakili dari fraksi PKS, menyampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan untuk meninjau ulang agar PPN 12% itu tidak dijalankan sebagaimana di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP. Dan opsi pasal 7 di ayat ketiga itu yang bisa dipakai. Ya, jadi kalau fraksi PKS kan meminta ditinjau ulang, tapi secara umum fraksi mayoritas setuju atau tidak dengan ini pada saat rapat dengan Menkyu? Ya, kalau kita lihat di Komisi 11 banyak memberikan masukan juga, karena begini, situasi kondisi masyarakat kita, daya beli saat ini cenderung melemah. Konsumsi rumah tangga juga cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi kita kemarin juga terlihat melambat. Indeks kepercayaan konsumen juga turun. Dan kalau kita melihat selama 5 tahun terakhir ini kan jumlah kelas menengah kita itu jatuh. Hampir 10 juta kelas menengah kita itu statusnya bukan lagi kelas menengah. Jadi memang dengan berbagai macam pertimbangan itu kami menyampaikan bahwa lebih baik rencana kenaikan PPN 12% itu ditinjau ulang. Oke, tapi kapan bisa tahu, masyarakat bisa tahu bahwa ini ditunda atau tidak, atau tetap dijalankan sesuai dengan waktu yang disampaikan awal tahun? Ya tentu nanti dari kami, dari DPR RI akan menyampaikan kembali kepada pemerintah ya, terkait mendudukkan masalah ini. Ikhtiarnya, iktikadnya adalah kita mencari jalan yang terbaik. Jangan sampai nanti di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat ekonominya semakin terpukul. Tentu ikhtiar kami menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang itu adalah iktikad baik agar ekonomi kita, terutama konsumsi rumah tangga ini adalah menyumbang 50-55% PDB kita. Jika konsumsi rumah tangga ini terpukul, tentu akan berbahaya bagi kondisi ekonomi nasional kita. Jadi inilah yang ingin kita dorong agar yuk mari kita dudukkan mana yang paling rasional untuk kita ambil putusan tersebut. Oke, Mas Wahyu, kalau dari sisi Anda apakah masih ada jalan untuk menunda kebijakan ini? Jikalau iya, bagaimana pula mencari jalan tengah untuk mengerek penerimaan negara seperti alasan pemerintah untuk menaikkan PPN ini? Ya, kalau jalan untuk membatalkan PPN 12% ini pasti ada ya. Tadi Mas Khalid sudah menyampaikan. Dan saya kira saya ingin merespon juga tadi pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa tidak membabi buta. Tetapi menurut saya kenaikan PPN 12% itu justru membabi buta di tengah kondisi masyarakat yang terjepit hari ini. Karena Bu Sri Mulyani sebagai Komando Kementerian Keuangan 10 tahun terakhir itu juga pasti tahu datanya rasio pajak kita itu relatif stagnan. Jadi jangan sampai ketika kinerja perpajakan lemah, kemudian yang dihantam lagi-lagi sekarang kelas menengah ke bawah. Jadi kalau alternatifnya memang saya kira banyak alternatif, tapi saya juga heran hari ini tidak pernah diperbincangkan soal pajak kekayaan. Padahal kalau di segi jumlah, total potensi pajak kekayaan per tahun 2% pajak kekayaan itu 81 triliun. Hampir sama dengan pendapatan yang didapatkan kalau PPN dinaikkan 1% menjadi 12%. Ini belum lagi pajak yang lain ya, seperti pajak karbon, pajak produksi batubara, dan ini tidak pernah dibahas. Jadi justru PPN 12% yang akhirnya didorong, padahal ini sebetulnya langkah terakhir ya yang seharusnya dilakukan ketika tidak ada lagi opsi yang lain. Yang sekarang bergejolak adalah kenapa kelas menengah? Karena seakan kelas menengah ini menjadi tulang punggung bagi negara. Kebijakan menekan kelas menengah tapi tidak dapat bantuan karena bukan juga masuk golongan miskin. Nah, dari Mas Wahyu, apa kompensasinya jika memang PPN 12% ini pada akhirnya tetap diterapkan? Iya, baru saja hari ini saya menghitung ulang ya dari data Susenas. Jadi kalau pajak dinaikkan, tambahan pengeluaran kelas bawah, masyarakat miskin itu 98.000 per bulan. Dan kalau kelas menengah itu tambahan pengeluarannya itu 191.000 per bulan. Ini dengan asumsi kenaikan harga barang. Jadi dampaknya masif sekali, tidak hanya untuk orang miskin tapi juga kelas menengah. Dan tadi juga disampaikan kelas menengah relatif tidak mendapatkan bantuan signifikan secara program perlindungan sosial. Jadi Jadi artinya
salah satu kebijakan yang paling baik untuk diterapkan untuk menunda ini? Masih ada jalan untuk itu ya kalau saya melihatnya? Ya, menurut saya dengan kondisi ekonomi hari ini pemerintah harus menunda ini dan saya kira kita berharap banyak kepada DPR untuk terus mendiskusikan ini bersama pemerintah karena jangan sampai ketika nanti sudah diterapkan baru menyesal kemudian begitu ya. Dan saya kira pemerintah tidak perlu panik, Pak Prabowo nggak perlu panik. Saya tahu Pak Prabowo butuh banyak uang untuk kemudian dicari sumber uangnya dari mana, tetapi juga jangan sampai mengorbankan lagi-lagi masyarakat menengah bawah. Saya pesankan sekali lagi, kenapa pajak kekayaan tidak pernah dibahas, tidak pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, begitu juga potensi-potensi pajak yang lainnya. Jadi yang ditolak adalah kita tidak menolak pajak, kita sebagai warga negara harus membayar pajak. Adalah pajak yang tidak adil, skema yang tidak adil yang justru membebani masyarakat bawah. Oke, apakah tadi wacana itu bisa diflorkan di DPR, Mas Khalid, misalnya pajak kekayaan atau potensi pajak lainnya selain PPN yang membebani kelas menengah? Ya, kami sepakat sekali ya, alternatif-alternatif itu bisa kita suarakan. Tentu karena Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang sangat tinggi, yaitu 8% pertumbuhan, ada semacam aspirasi untuk bagaimana menaikkan tax ratio. Dan tentu ini harus bekerja keras, bagaimana tax ratio itu naik secara signifikan. Dan inilah yang ingin kita diskusikan. Cuma kami memiliki pandangan bahwa menaikkan tax ratio atau rasio pajak itu tidak serta-merta dengan menaikkan tarif pajak PPN. Tentu harus dicari alternatif yang lainnya. Tadi yang disampaikan itu bisa menjadi alternatif. Perlu kita exercise, kita simulasikan, dan harus cari cara yang terbaik sehingga middle class, kelas menengah, terutama kelas menengah bawah, tidak terbebani lagi dengan kebijakan kenaikan pajak tersebut. Nah, kalau bicara soal ini kan Mas Wahyu juga Apindo sudah bilang bahwa idealnya kenaikan PPN itu terjadi saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi sehingga tidak jadi beban terhadap potensi pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2024 ini kan hanya di level 4,95 secara tahunan atau year on year. Nah, dampaknya kalau PPN ini tetap naik, Mas Wahyu, apa dampaknya terhadap target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Pak Prabowo? Pasti sangat signifikan karena terjadi multiplier effect ya, terutama terhadap dunia usaha yang sekarang jadi pondasi ekonomi. Beban operasional pasti meningkat, penurunan permintaan, ketidakpastian ekonomi, dan dampaknya terhadap konsumen luar biasa sekali. Jadi ada kenaikan pengeluaran dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Dan satu hal lagi yang juga ingin saya sampaikan, mungkin saya titip pesan juga pada Mas DPR ini ya, terkait dengan juga struktur HPP kita juga yang sekarang berubah. Kalau dulu yang mendapatkan pembebasan pajak itu termasuk makanan, tapi sekarang setelah HPP itu makanan tidak ada yang tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak. Jadi sektor makanan dan minuman itu pasti akan meningkat signifikan, akan terjadi peningkatan harga signifikan. Dan tahun 2022 ketika pajak PPN dinaikkan itu inflasi 5,5%. Bayangkan efeknya kepada inflasi dan kemudian kepada beban ekonomi masyarakat. Jadi lagi-lagi saya kira pemerintah sudah saatnya harus punya empati yang lebih kuat. Nah, untuk mengimbangi antara target penerimaan negara dengan kondisi masyarakat jangan sampai terbebani, dari DPR seberapa bisa untuk nge-push ini Mas Khalid terhadap pemerintah, dan juga apakah alternatif-alternatif tadi sudah memang dirumuskan sekarang saat fraksi PKS bilang bahwa ini harus ditunda. Nah, tapi alternatifnya itu sudah disusun atau belum sehingga ada argumentasi yang kuat untuk pemerintah? Sebenarnya dari laporan Kementerian Keuangan sendiri terlihat bahwa ada beberapa sektor yang jauh di bawah target dalam mendapatkan pajaknya ya, seperti sektor pertambangan, kemudian pengolahan, dan banyak sektor yang under tax. Kami melihatnya under tax. Artinya di situ potensi terjadinya tax avoidance atau penghindaran pajak, kemudian hal-hal yang lain yang belum bisa kita Nah, sebenarnya potensi itu sangat banyak dan harusnya bisa kita kejar. Dan di DPR RI kemarin kita juga mendorong agar potensi-potensi itu juga dioptimalkan. Bahkan Kementerian Keuangan mengeluarkan isu terkait underground ekonomi. Nah, ini underground ekonomi ini seperti apa? Ini juga harus dilihat ini. Ini basis pajak yang seperti apa yang mau dikenakan gitu ya. Katanya potensinya sangat besar. Nah, ini kita meminta roadmap-nya. Basis perpajakan seperti apa yang
yang ingin diperluas seperti itu. Nah, karena kalau hanya sekadar menaikkan tarif pajak itu tentu ya itu semua orang bisa ya, maksudnya mudah sekali naikin pajak ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana terobosan memperluas basis pajak kita. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Dan kita mendorong agar pemerintah tidak memiliki jalan yang shortcut saja dengan menaikkan pajak, sehingga harus ada upaya yang lebih smart ya, yang lebih keras lagi bagaimana mencari di luar menaikkan tarif pajak. Ditunggu segera solusinya Mas Khalid agar bisa didorong, karena kan Januari 2025 ini hanya 1,5 bulan. Jangan sampai juga masyarakat di tengah kondisi seperti ini merasa terhimpit atau terbebani dengan kebijakan yang baru. Terima kasih atas waktunya sekali lagi bergabung di Sapa Indonesia Malam, Mas Khalid M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS. Terima kasih juga Mas Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik dari Selios, dan kami juga sudah mengundang pihak Kementerian Keuangan tapi tidak merespons untuk hadir dalam dialog malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.